Ini cerita untukmu. Hai sahabat Gobi, kembali lagi bersama alur cerita Sebulan 2 versi novel Sekti Tang Tak Tertandingi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita lanjutkan. Yuyu, jika aku menolak ramuan itu, apa yang akan terjadi pada kami? Sutra halus abadi menghela nafas. Kau ini, kenapa kau bertanya seperti itu? Pertanyaan seperti itu hanya akan memperburuk hubungan kita. Jika kau melakukannya, maka itu artinya kau orang yang sangat egois. Dan ada kemungkinan jika kau pergi dari sini, kau akan menyebarkan informasi tentang tempat ini kan? Kata orang itu sih, alias Tangsan ya guys ya. Kami bisa melakukan apa saja padamu. Tapi jika kau memang sanggup meloloskan diri dari sini, mungkin aku membiarkanmu pergi. Tunggu, bukankah sama saja dia akan membunuh kami di sini? Huo Yuhao menggumam di benaknya. Jadi maksudmu, jika kami pergi tanpa izin, maka kami akan diserang oleh soul beast tumbuhan di sini. Bukankah itu terlalu berlebihan ya? Dengan usia tanaman sekitar 100.000 tahun, kurasa kami takkan mampu menghadapinya. Wang Qiwer terkejut dan matanya langsung menjadi tajam. Pilihan Yuhao benar-benar sudah menyelamatkan kami. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, Yuyu, apa ujian selanjutnya? Silk halus abadi mengembang dengan marah dan berkata, Ih, kau belum berterima kasih kepadaku kan? Piercing gastu yang sudah kuberikan padamu, ternyata cocok ya? Itu adalah tanaman ramuan yang paling mudah diserap. Jadi, jika aku memberikan ramuan lainnya, kau mungkin akan kesakitan. Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, tapi aku sudah mengalami banyak rasa sakit emosional. Baiklah, terima kasih. Jati, apa ujian selanjutnya? Dewa Sutra halus merasa puas ketika dia berkata, tes yang barusan itu menunjukkan bahwa kau orang yang bisa dipercaya. Jadi ujian selanjutnya tergantung dari kekuatanmu. Jika kekuatanmu masih tidak cukup, meski mendapatkan bukunya kau tak akan bisa menggunakannya kan? Jati, tes ini butuh kekuatan yang cukup untuk menyelesaikannya. Bisa kubilang ini adalah tes uji kekuatan. Tunggu, katakan sajalah apa intinya. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain untuk mengganggu Immortal Sutra halus, karena dia terlalu bertele-tele. Jika dia membiarkan terus seperti ini, dia mungkin akan mulai merasa pusing pada saat ada kesimpulan. The Silk Delicate Immortal bersinar dan berkata, sulit sekali bertemu dengan orang yang ingin bicara denganku. Apakah kau juga tidak ingin berbicara lebih banyak denganku? Bukankah harusnya kau ini orang baik? Kalau begitu, aku akan memilih yang kuat untukmu. Ajiao, kau di sana, tolong jawab aku jika kau sungguh menyebalkan. Kau benar-benar keji. Kau mengganggu mimpi indahku lagi. Sebuah suara yang sangat tidak menyenangkan akhirnya terdengar. Itu juga suara wanita. Namun, suaranya jauh lebih terang dan tajam, dan dia tidak memiliki kelembutan Yuyu. Suaranya terdengar sedikit lebih gagah. Tanaman ini benar-benar merah menyala. Itu tidak benar-benar terlihat seperti bunga, dan malah sangat tinggi. Tingginya hampir 10 kaki, sedangkan bunga terbuka sedikit lebih kecil dari diameter Silk Delicate Immortal, dan dalam bentuk kubis. Seluruh tubuhnya tampak seperti telah dipahat dari batu delima merah. Sekali lagi bersinar, dan suhu udara di lembah naik sedikit. Huo Yuhao dan Wang Qiwer keduanya sangat tahan terhadap panas, tetapi mereka masih bisa merasakan gelombang panas menghantam wajah mereka. Dan secara tidak langsung mereka menyebarkan kekuatan jiwa mereka untuk melawan pertarungan mereka. Dewa Sutra halus berkata, Jiao, tidak bisakah kau melihat bahwa kita memiliki pengunjung? Jiao, ayo kemarilah dan uji dia. Jika dia berhasil, kita akan memberikannya itu. Jiao menjawab, tapi itu hasil dari kultivasi sekian tahun lamanya. Aku berharap tidak ada seorang pun yang datang kemari. Sutra halus abadi terkekeh dan berkata, kau kenapa sih? Kita tidak perlu menyimpannya terus kan? Lagi pula,
harusnya kita berdua sudah menghilang jika tanpa bantuan orang itu, alias Tangsan ya guys. Kalau kau tidak mau sih, aku akan minta tolong pada Star Enes. Bacot, jelas-jelas aku jauh lebih hebat darinya. Kemarilah, bocah kecil, akan kuberi kau pelajaran. Tanaman merah menyala bergetar, dan seberkas cahaya merah melonjak dari tubuhnya ke langit. Sebuah aneh muncul vegetasi lebat di lembah pemandangan tiba-tiba membuka jalan ketika tanaman di tanah terpisah di kedua sisi. Dan jalan dibuat sepanjang perjalanan dari Delicate Silk Immortal ke tempat tanaman berwarna merah menyala itu berada. Dewa Sutra halus berkata kepada Huo Yuhao, "Pergilah, bunga itu namanya Infernal Delicate Apricot, dia bunga keabadian berusia 100.000 tahun, jadi berhati-hatilah jangan sampai terbakar olehnya." Huo Yuhao tertawa getir dan berkata, "Dia adalah binatang jiwa 100.000 tahun, dan aku hanya memiliki 5 cincin jiwa. Bukankah ini sama saja cari mati?" Sutra halus abadi berkata, "Dasar bodoh, siapa juga yang menyuruhmu melawannya? Kau hanya harus menyelesaikan ujian darinya. Cepat, sekarang, ke sana." Huo Yuhao tahu bahwa dia tidak bisa mundur pada saat seperti ini. Lebih jauh lagi, untuk beberapa alasan. Indera lainnya telah naik ke tingkat yang lebih tinggi setelah mata rohnya berevolusi, dan dia bahkan bisa mendeteksi sedikit pikiran dan perasaan orang lain. Misalnya, dia bisa merasakan kecemasan yang kuat dari Wang Qiuer di sekitarnya. Sementara dia tidak merasakan permusuhan atau niat jahat dari Delicate Silk Immortal. Rasanya seperti bunga besar ini dan tanaman di sekitar mereka tidak lagi memendam permusuhan atau agresi terhadap mereka setelah dia lulus tes pertama. Huo Yuhao secara alami jauh lebih percaya diri daripada sebelumnya dengan realisasi ini. Tidak ada pertanyaan bahwa dia adalah binatang jiwa tanaman jenis api yang tangguh, dan dia juga binatang buas yang berumur 100.000 tahun. Dia tahu bahwa dia bukan tandingannya. Tetapi menurut apa yang dikatakan Silk Delicate Immortal, dia tidak harus mengalahkannya. Karena hal itu terjadi, maka yang bisa dia lakukan hanyalah memberikan semua yang dia miliki. Dia mengambil langkah lain dan akhirnya memasuki bidang tanah tandus itu. Huo Yuhao segera merasakan gelombang panas yang menyengat dan menghantamnya, dan bahkan pakaiannya mulai berbau terbakar. Udara di sekitarnya beriak karena panas. Panas sekali. Huo Yuhao hampir secara insting melepaskan armor Empress Ice-nya yang menutupi seluruh tubuhnya. Bagaimanapun juga Ultimate Ice adalah Ultimate Ice, dan meskipun Huo Yuhao masih merupakan dunia yang jauh dari budidaya Blazing Delicate Apricot dan dekat dengan Blazing Sun Spring, dia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya dalam lingkungan seperti itu. Apricot Delicate berkobar bergetar samar ketika dia berkata, Es tertinggi, tidak heran Yuyu ingin aku melakukannya. Bocah kecil, biarkan aku melihat apakah Ultimate Ice-mu lebih kuat, atau apakah Ultimate Fire-ku lebih kuat." Apricot halus berkobar bersandar ke belakang dengan penuh semangat saat dia berbicara, dan pendingin udara menyala merah yang aneh tiba-tiba muncul di depan bunga. Pusaran udara itu menyerupai jeda raksasa yang menyedot udara saat ia menarik kolam besar mata air merah menyala dari Sun Spring Blazing. Sebelum memutar udara ke udara dalam pilar keras. Yang kau hadapi ini adalah api terkuat yang sama hebatnya dengan es terkuatmu itu. Jika kau berhasil mengalahkan apiku, maka kau akan menang. Huo Yuhao memaksakan tawa dan menjawab, "Apa? Tunggu senior, ini tidak adil. Perbedaan kekuatan kita ini terlalu jauh. Kekuatan apimu akan semakin meningkat, sementara kekuatan asku akan semakin melemah." Pilar udara merah menyala berkondensasi dan tidak hancur. Udara di sekelilingnya mulai berputar-putar dimanapun pilar ini berlalu, dan suhu di dalam lembah melonjak sekali lagi. Suara The Blazing Delicate Apricot bisa terdengar sekali lagi. "Omong kosong. Kau tidak diperbolehkan keluar dari area tandus ini untuk menghindari kerusakan tanaman di sekitarmu. Kau akan kalah jika kau keluar dari area ini. Kenapa tidak kau bunuh saja aku sekarang?" Huo Yuhao akan mengutuk suaranya jika dia bisa,
Atau jika dia punya waktu untuk mengutuk, dia tidak bisa keluar dari daerah ini, dan itu berarti dia harus bertarung di tempat terpanas kedua di lembah ini. Ultimate Ice-nya akan sangat melemah dalam proses, sementara panas yang intens dari Blazing Delicate Apricot akan sangat diperkuat. Bagaimana dia bisa memenangkan pertarungan ini, bahkan jika mereka memiliki kekuatan yang sama? Pilar udara yang membakar dirinya saat mata rohnya menatap ke depan, dan dia bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkannya serangan ini. Dasun Spring Blazing begitu panas sehingga bahkan mentransformasikan Masioto menjadi Darkness Phoenix. Tidak bisa dibandingkan dengan itu. Ini adalah Ultimate Fire sejati. Pilar udara merah menutupi area yang sangat luas. Mata air yang sangat panas itu tidak hilang saat mendarat di tanah. Sebaliknya, ia berkumpul bersama dengan Anna dan langsung berubah menjadi sosok humanoid. Hu Yuhao awalnya percaya bahwa ia akan menghadapi aprikot halus berkobar. Bagaimana mungkin suhu panas Disney sampai bisa membentuk wujud tubuh seseorang? Baru sekarang dia menyadari bahwa lawannya adalah mata air merah yang menyala itu. Air mata air itu berkumpul menjadi sosok manusia wanita. Wajahnya tampak samar dan halus, sementara tampaknya ada ekor kuda merah panjang yang menutupi sampai ke kakinya. Sosoknya sangat memukau, tetapi sangat mengerikan karena suhu yang berasal dari tubuhnya terlalu menakutkan. The Blazing Delicate Apricot gadis melepaskan sinar merah lain yang mendarat di tubuh udara yang telah terbentuk, dan api unggun ini segera menjadi merah keemasan. Tangannya diturunkan ke samping, dan dia sekarang memiliki pisau panjang yang menyala di masing-masing tangannya. Dia menginjakkan kakinya di tanah dan menerjang ke arah Hu Yuhao, mengangkat dua bilah pisau tinggi di atas kepalanya dan dibungkus dengan keras. Deteksi spiritual Hu Yuhao memungkinkannya mendeteksi bahkan detail terkecil dan perbedaan unsur setelah mata iblis ungunya naik ke Master Domain. Dia memandang tanpa berkata apa-apa sebagai satu titik api elemen yang tak terhitung banyaknya dengan cepat berkumpul ke arah pedang kembar wanita api. Saat dia mengangkat bilahnya di udara, sinar api di ujung pedangnya mencapai lebih dari 10 kaki ketika dia akhirnya tertutup. Dan semua itu adalah api terbakar yang luar biasa terbakar. Hu Yuhao berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan karena dia dipaksa untuk bertarung dengan wanita api ini di daerah yang ditentukan oleh Blazing Delicate Apricot. Suhu di tempat ini bahkan tidak, dan semakin dekat ke Sun Spring berkobar, semakin tinggi menjadi. Dan semakin dekat dia ke Blazing Delicate Apricot, semakin panas jadinya. Hu Yuhao merasa seolah-olah es tertinggi di dalam tubuhnya sedang sangat ditekan dan tertahan. Tubuh Hu Yuhao berkedip ketika dia menggunakan Ghost Shadow membingungkan Trek, dan dia sekali lagi mengandalkan kekuatan deteksi spiritualnya untuk melompat melalui celah dalam pola pisau menyala. Tapi kali ini, dia membalas. Cahaya hijau kebiruan menyatu di depan dada, dan pilar cahaya kebiruan yang sangat dingin meledak dari dada. Kemarahan permaisuri Is. Mata Hu Yuhao menjadi kendur segera setelah dia melepaskan serangan ini. Dasun Spring Blazing sepertinya memiliki kehidupannya sendiri, seolah-olah itu bisa merasakan Ultimate Ice Hu Yuhao. Mata air merah melonjak ke udara, seolah-olah ada sesuatu yang mendorong gelombang pasang. Dan gelombang panas yang intens mengalir tiba-tiba pada saat berikutnya. Permaisuri es Hu Yuhao Rat bahkan belum mencapai nyonya api, tetapi sebagian besar kekuatannya telah dihilangkan oleh panas terik. Wanita api itu tampak baru saja menggunakan steroid, dan ukuran tubuhnya meledak dalam ukuran. Warna emas kirmisi yang dulu sekarang hampir seluruhnya emas. Pisau menyala emasnya sekarang melintang, dan Rat Ice Empress Hu Yuhao dipotong menjadi jutaan keping. Bagaimana aku melawan ini? Dasun Spring Blazing juga bisa membantu perjuangan? Bukankah ini curang? Hu Yuhao benar-benar jengkel. Dia bisa menghancurkan amukan Kaisar Saljuku. Wanita api menerkam sekali lagi dalam sekejap. Kali ini, dia tidak terburu-buru dikurung dengan pisau menyala. Dan gerakannya berubah tepat ketika Hu Yuhao berusaha menghindarinya menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track. Tubuh wanita api juga sedikit menjadi ilusi. Hu Yuhao ingin mengelak ke satu sisi, tapi dia mengikuti jejaknya ke sisi yang sama sebelum dia meletakkan pisau menyala di depannya.
Seolah-olah Huo Yuhao akan membanting dirinya ke pisau yang menyala itu. Aku. Huo Yuhao akhirnya mulai mengutuk, tidak peduli seberapa kuat deteksi spiritualnya. Tidak mungkin wanita api itu bisa membuat langkah yang sama seperti yang dia lakukan. Langkah Ghost Shadow membingungkan Trek. Huo Yuhao menghilang ke udara saat kaki kirinya berkedip sekali dengan cahaya keemasan, dan dia muncul kembali tepat di belakang wanita api di saat berikutnya. Ini adalah teleportasi instan yang diberikan tulang kaki kera serigala. Teleportasi instan seperti keterampilan legendaris bagi sebagian besar master jiwa, dan efeknya paling jelas ketika digunakan dalam pertempuran jarak dekat. Apakah kamu tidak mencoba untuk menyalakan Ice Ultimate saya? Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menggunakan Ultimate Ice. Huo Yuhao dibungkus dengan tangan mencurigakan setelah dia menggunakan teleportasi instan. Dan tepi tajam Dark Golden Terror Flow mencapai lebih dari 7 meter. Bila yang menakutkan itu tampak melolong ketika berkedip sekali ketika tertutup di udara, seolah-olah akan menghancurkan dunia itu sendiri menjadi dua. Wanita api itu dibentuk oleh Sunspring Blazing yang membakar, tetapi meskipun dia tampaknya memiliki kemampuan yang mirip dengan Huo Yuhao dan meskipun dia bisa menggunakan Ghost Shadow Bingung Track dan Blazing Delicate Uppercut mengendalikannya, dia tidak bisa menghindari serangan tiba-tiba dan meledak Huo Yuhao. Pisau tajam Huo Yuhao dikurungnya dalam sekejap, dan tubuh wanita api itu terpotong-potong oleh pisau emas gelap yang menakutkan. Apakah sudah selesai? Huo Yuhao sangat gembira. Dia selalu benar-benar yakin dengan kemampuan ofensif Dark Golden Throat Claw-nya, dan bahkan jiwa berantai 8 yang kuat mungkin akan terluka jika mereka terkena serangan langsung dari serangan ini. Namun, sesuatu yang lain terjadi yang membuat mata terkulai dan mulut mengendur. Wanita api itu diiris beberapa menjadi bagian besar, namun potongan-potongan ini kembali menjadi mata air begitu mereka jatuh ke tanah, dan cairan itu dengan cepat berkumpul kembali. Wanita api muncul kembali pada waktu yang dihabiskan Huo Yuhao dengan menyalakannya. Dan dia kembali menutupnya dengan pisau menyala sekali lagi. Kali ini, dia menerkam Huo Yuhao seolah-olah dia membayangi seluruh dunia, dan rasanya seolah-olah wanita api itu memiliki kehidupannya sendiri, dan dia marah. Apa? Serangan fisik juga tidak mempan? Giliran Huo Yuhao yang panik. Dia mundur dengan kecepatan tinggi saat dia mengangkat tangan kirinya, dan layar cahaya keemasan segera berubah menjadi riak saat dia diletakkan di depannya. Huo Yuhao secara alami tidak mau pasif, dan dia tidak akan membiarkan wanita api memukulinya. Life Reflecting Shield tidak melukai nyonya api itu, tapi itu memberikan cukup waktu untuk kembali. Cahaya oranye emas berkedip, dan putri salju kecil muncul di belakangnya. Huo Yuhao mulai melepaskan kemampuannya pada saat ini. Cincin jiwa 5 Ice Empress Jade Scorpion menyala pada saat yang sama, 1 cincin jiwa merah, dan 4 cincin jiwa oranye berkilau saat Ultimate Ice-nya disalurkan ke tingkat setinggi mungkin. Cincin jiwa keempatnya berkilau cemerlang, dan sosok putri salju menjadi sedikit ilusi ketika kesombongan Ratu Salju turun ke dunia sekali lagi. Pada saat proyeksi Ratu Salju muncul, wanita api di depannya dan aprikot halus berkobar tidak jauh dari tempat mereka menjadi sedikit lesu. Dua sosok menyatu kembali pada saat berikutnya, dan seberkas cahaya putih muncul dari Huo Yuhao dengan tubuhnya di tengah. Ini adalah perpaduan antara tarian bersalju Snows of Brilliant Sun dan domain Perpetual Ice karya Huo Yuhao. Tarian bersalju dari es tertinggi, keterampilan jiwa kontrol area terkuat Huo Yuhao telah tertinggal. 3 teknik utama permaisuri salju sangat tangguh, dan mereka benar-benar tak tertandingi di antara semua keterampilan salju dan lainnya. Warna biru sedingin es yang tiba-tiba meletus segera menghilangkan panas terik di sekitarnya, dan mulai memanjang keluar dengan kecepatan kilat. Setelah Snowy dan Safe Ultimate Ice dilepaskan, segera simpanyonya api yang seolah-olah menjulang di seluruh dunia. Huo Yuhao seperti bunga prem salju yang sedang mekar saat dia membopongnya dari langit di tengah panas terik.
Kepingan salju mengalir deras saat mereka mengancam akan memakan wanita api itu, sementara Huo Yuhao sendiri disembunyikan di dalam wilayah kekuasaannya. Wanita api sepertinya merasakan ancaman besar yang ditimbulkan oleh Snowy Dance of Ultimate Ice milik Huo Yuhao, dan dia mulai bergerak begitu domain Huo Yuhao dilepaskan. Ini bukan serangan, dia mulai bergerak ke samping dengan kecepatan kilat saat dia melesat cepat menuju Blazing Delicate Apricot. Pembawaan Dasun Spring Blazing tampak marah dan meledak seolah-olah itu adalah seorang ibu yang berusaha melindungi anaknya. Air mata air merah yang melonjak ke langit. Dasun Spring Blazing tidak membalas terhadap Huo Yuhao. Mata air merah melonjak secara vertikal ke udara, tetapi suhu mendadak yang sangat tinggi ini cukup untuk menghilangkan setengah dari Snowy Dance of Ultimate Ice Huo Yuhao. Domain yang baru saja akan membuat wanita api itu secara alami melesat dari targetnya dan hanya bisa terus maju. Wanita pemadam kebakaran mengambil kesempatan ini untuk berlari di belakang Apricot Blazing Delicate. Wilayah itu tak terhindarkan membayangi Blazing Delicate Apricot dan tubuh bunga itu meledak dengan cahaya merah keemasan yang intens. Bagaimana mungkin? Kenapa dia masih bisa menahan seranganku? Seranganku barusan itu sudah memakan hampir seluruh kekuatan rohku, dan dia menggagalkannya semudah itu. Dasun Spring Blazing dan The Blazing Delicate Apricot bekerja bersama melawan Snowy Dance of Ultimate Ice, dan seluruh domain menghilang ke titik di mana tidak ada serpihan salju yang tersisa. Pipi Huo Yuhao memerah karena panas yang menyengat, dan ia berputar ke belakang. Tunggu! Huo Yuhao berteriak di bagian atas suaranya. Apa? Apricot halus berkobar terdengar agak bosan, dan menjawab dengan sangat santai. Sudut mulut Huo Yuhao berkedut ketika dia berkata, "Ini curang, senior." Letusan Blazing Sun Spring masih bisa dijelaskan karena dipengaruhi oleh aura es tertinggiku. Tapi bagaimana aku bisa melanjutkan tes ini jika kau ikut campur juga? Suara The Blazing Delicate Apricot penuh kejutan. Apa aku juga ikut bertarung melawanmu? Tentu tidak kan? Lagi pula dia datang ke sini bukan karenaku. Kalau aku sih hanya ingin melindungi diriku karena sebelumnya kau mencoba menyerangku. Jika kau tak mampu melakukannya, tak usah banyak alasan lah. Jika kau gagal maka bukunya tidak boleh kau ambil. Kamu, Huo Yuhao merasa sedih. Ini terlalu tidak adil. Bagaimana aku bisa melawan ini? The Blazing Delicate Apricot terdengar sedikit bangga dan bersemangat ketika dia berkata, "Cepat putuskanlah. Kau masih ingin lanjut apa tidak?" Ekspresi Huo Yuhao menjadi gelap. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, "Tentu saja aku akan terus lanjut. Tapi, bolehkah aku meninggalkan area ini agar aku nanti bisa memulihkan kekuatan rohku, sehingga aku dapat memiliki pertarungan yang tepat dan terakhir dengan wanita api?" "Terserah kau," kata Blazing Delicate Apricot. "Tapi, aku tidak bisa menjamin bahwa tanaman lain tidak akan menyerang kau jika kau meninggalkan arenaku." "Eits, penasaran ya dengan kelanjutannya? Sambung besok lagi ya guys.